Prisma Talk, inspirasi muda-mudi. Nah, kali ini di episode perdana saya sudah kehadiran 2 mahasiswa Ilmu Komunikasi USM dan kita akan membahas tentang pencapaian mereka sampai saat ini. Dan kebetulan langsung saja kita sapa ya. Yang pertama ada Pandu Chandra. Luar biasa. Terima kasih, baik Mas. Nah, yang kedua ada Dian Tata. Terima kasih Mas. Kira-kira tahu nggak sih diminta datang ke podcastnya Prisma Talk? Enggak tahu sih sebelumnya. Enggak tahu. Karena kan undangannya spontan. Spontan ya. Ya memang kita sengaja memang mengundang 2 mahasiswa ini ya ke studio Prisma Talk karena kita mau membahas tentang pencapaian sang juara. Waduh. Temanya berat. Berat sekali seperti isu ini negara. kalau saya lihat dari daftar nilai ya. Bentar lagi kan mau wisuda ya. Tanggal 2 nanti wisuda fakultas ya, dan tanggal 10 nanti wisuda universitas, dan 2 mahasiswa ini adalah nanti yang akan ikut wisuda dan mereka dinyatakan sebagai mahasiswa terbaik di ilmu komunikasi. Alhamdulillah. Malu. Nah, kalau Dian ini mewakili dari kelas pagi, kalau Pandu mewakili kelas sore. Nah, sebenarnya pernah kebayang nggak sih sebelumnya, mungkin sebelum masuk kuliah bahkan, bahwa suatu saat akan bisa mencapai lulusan terbaik? Pandu? Aku dulu. Aku jujur belum nggak kebayang sama sekali Mas. Karena satu sisi ya udah, karena kalau kelas sore kan kerja terus sambil kuliah kan, otomatis ya kita mendapatkan ilmu itu udah cukup dengan pengetahuan yang baru juga. Kadang-kadang kan kalau misalnya di kerjaan apa dapatnya apa gitu kan, otomatis nggak ngejar ke itulah. Jadi nggak pernah ada pikiran dan tujuannya nggak ada. Benar, nggak ada. Kalau Dian gimana? Sama juga, goalsnya nggak itu sebenarnya, cuman kumlot aja. Cuman karena jadi kayak gini, kayak speechless, kayak wow Naomi gitu. Scott ya? Iya, kayak oh my god, ternyata bisa lebih, targetnya bisa Melebihi naik ya, ini? melebihi. Pertama tahu dari siapa ini? Dari Pandu sih yang ngasih tahu. Hah? Aku? Ke Pandu itu. Dari panitia ya? Iya, dari panitia. wisuda ya. Nah, Panitia. begitu dihubungin, kemudian biasanya ada profil ya, diminta untuk video profil. Tulisan. Itu respon pertama apa? Respon pertama shock, dan shocknya sekaligus ada rasa bangga sih Mas, karena ya ternyata apa yang aku kerjakan ternyata membuahkan hasil yang demikian. Yang paling haru itu ketika melihat orang tua, ngasih tahu orang tua nih, yang paling terharu tuh karena kayak wah ya ampun wah. Jadi langsung ngasih tahu orang tua. Nah, langsung ngasih tahu orang tua. Terus Karena respon orang tua gimana? Bangga banget lah. nangis loh. Nangis. Aku cuman kayak bangga doang, nggak sampai nangis gitu. Kalau dari orang tua sih kayak ngerasanya nangis, kok bisa. Selama ini kan saya kan memang jarang pulang. Jadi kayak ya memang ada kerjaan di luar, otomatis di rumah tuh waktunya sekian. Tapi ternyata kuliah tetap jalan, dan sampai waktu dikabarin sama panitia buat tapping itu kan, itu baru ngerasa wah ya ampun, terhenyum ya. Wah, luar biasa sih. Sampai sekarang aku masih itu tadi, masih bisa ya ternyata. Nah, rasa bangga ini kemudian apakah hanya ditularkan di keluarga saja atau teman-teman juga dikasih tahu, ini loh aku lulusan terbaik Ilkom tahun ini? Belum sih, biar nanti Belum. kaget Jadi, lah, surprise gitu ya. Jadi biar surprise ya. Iya. Tapi kalau mau refleksikan diri ke sendiri nih selama perjalanannya, ini kebetulan kan Dian Tata luar biasa nih, catatan akademiknya 3,5 tahun lulus. Oh iya. Kalau Pandu 4 tahun 4 ya. tahun. Nah, ini kan untuk ukuran mahasiswa sarjana S1 ya, itu kan cukup cepat ya. Apalagi dengan IPK Dian adalah 3,95 ya. Alhamdulillah. Luar Nah, biasa. Pandu itu Mengatasi langit ya. 3,87. Nah, ini nilai seperti ini 3,87 untuk Pandu, 3,95 buat Dian. Ini udah sesuai nggak sih? Atau sebenarnya Melebihi ekspektasi. Ini kayaknya saya nggak segini deh. Misalnya ada, terkadang kita seperti itu ya. Merasa nggak mampu ya. Atau memang ya memang kemampuan saya segini. Enggak sih, kayak pengennya itu 3,8 lah gitu kan. Cuman ini kayak udah melebihi gitu, kayak mungkin ini udah standarnya segitu gitu. Kayak udah mungkin kemampuanku segitu gitu ya. Oke. Kalau Pandu gimana? Kalau aku shock sih Mas.
karena ya itu tadi ya, dengan apa track record ke belakang gitu kan, kayak kuliah kayak yo ini kan berapa kali sempet cabut, ternyata tidak mengubah persepsi dosen Iya. gitu loh terkait dengan oh ternyata anak ini bisa dan ngikuti pelajaran ini pun juga mampu gitu. Jadi kayak ya banyak-banyak berterima kasih sih dengan apa yang sudah bisa dilewati sampai sekarang. Nah, tentunya kan walaupun tadi di awal bilangnya ini bukan sebuah goals yang dituju di awalnya, tapi ternyata udah tercapai. Sebenarnya apa sih perjuangan yang paling berat untuk melewati masa-masa ini? Kalau yang berat itu ada pas masa KKN Sempro tuh jadi satu di semester berapa 6 kalau nggak salah. Itu kayak ya ampun kayak struggle banget. Di situ kayak harus berjuang mati-matian buat itu mepet banget waktunya, jadi kayak itu kayak kesan tersendiri buat saya. Jadi susah banget sih itu. Kayak nggak terlupakan. Kalau aku kesannya itu pas sebelum skripsi. Jadi karena mungkin kalau Tata kan ini ya 3,5 tahun, berarti kan sempro sama skripsinya bareng kan. Kalau aku sempronya sendiri itu aja udah mepet mau selesai. Jadi karena baru bisa tahap terakhir baru selesai, pikirnya bisa ngejar ke skripsi kan, cuman kan nggak bisa. Akhirnya dari masa transisi itu yang sempat collapse tuh. Collapse-nya dalam artian tahun kemarin kan baru selesai pandemi, job-job mulai rame lagi kan, mulai rame, dan akhirnya itu yang menggoda, jadi godaan terbesar sih mas. Kayak harus milih nih, ditentukan dua pilihan antara milih pekerjaan atau kuliahnya. Kuliah. Kalau milih pekerjaan, kuliahnya bisa lanjut, tapi ya itu tadi meleset. Tapi kalau milih kuliah, belum tentu nih besoknya bisa atau enggak kayak gitu. Jadi kayak mikir struggle-nya di situ. Dan sempat tuh waktu pertama masuk skripsi, Mas Edi kan kayaknya bikin pengumuman ya di grup skripsi angkatan gitu. Ini skripsi perkiraan bulan Januari lah, ada 2 sidang. Wah, langsung deg-degan tuh. Wah, apa ini? Apakah bisa mengejar? Tapi seiring berjalan waktu ya udahlah dikerjain sebisanya dan semampunya. Terus ternyata sidang pertama selesai, udah tak kira udah hopeless mas, karena kayaknya nggak ada sidang lagi. Terus akhirnya ada sidang lagi ya udah. Ada musisi. Nah ini kalau misalnya balik lagi flashback, kira-kira menurut kalian berdua nih, poin apa yang bisa kemudian membuat kalian bisa sampai di sini, yang bisa sampai di posisi dinyatakan sebagai wisudawan terbaik? Mas Pandu. Kalau aku poin yang bisa sampai sih sebenarnya mungkin ya yang aku pelajari setelah sampai sekarang, kerjain dulu. Itu tuh bonus gitu, nggak usah ditargetin, karena semakin kita mentarget kadang-kadang kalau nggak capek kan kecewa juga. Aduh, udah kemarin dikerjain dengan sungguh-sungguh, ngejar ini dan itu, tapi juga nggak sampai. Ya udah kerjain semampunya, semaksimal mungkin yang kita bisa. Kalau emang ada itu ya mungkin bonus lah. Kalian berdua nih, poin apa sih yang bisa membuat kalian bisa sampai posisi ini, mungkin bisa jadi inspirasi buat yang nonton. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar bisa lulus dengan waktu yang cepat, kemudian IPK-nya juga bagus? Kalau aku sih itu ya karena dari awalnya tadi kita ngerjain, kadang aku juga terkejut sendiri kok bisa ya aku sampai di titik ini gitu. Ternyata ya setelah aku belajar dari proses yang panjang itu, mengerjakan semaksimal mungkin dan memaksimalkan segala yang kita bisa itu jadi kunci sih. Dan nanti hasil akan mengikuti. Dan kadang-kadang yang jadi pikiran tuh adalah kalau misalnya kita udah punya target terus gak kecapai, nah terus akhirnya kecewa, nular kemana-mana kan. Jadi lebih baik ya udah sewajarnya dan sebisanya nanti hasil yang menentukan. Kalau aku lebih ke usaha aja. Kita kayak usahanya tuh kayak misal memaksimalkan waktu, kayak ada tugas tuh jangan malas-malasan, langsung dikerjain semaksimal mungkin, karena hasil kan pasti ada, setiap proses pasti ada hasilnya, jadi kayak langsung dikerjain, rajin gitu. Jadi ada time managementnya ya? Iya, ada time managementnya. Nah, ini kalau menurut kalian nih, bagi sebagian orang kan kadang pencapaian sesuatu itu tadi ya membanggakan pasti, tapi dia merasa beban nggak? Karena ini kan mengingat tahap awal untuk kemudian masuk ke dunia baru nih, dunia kerja nih. Mungkin kalau Pandu udah kerja ya, mungkin kalau Tata sendiri nih, next kan
harus berkarir ya, terjun Iya. karir. Ada beban nggak sih kemudian dapat gelar sebagai lulusan terbaik, IPK-nya 3,95 atau biasa aja? Sebenarnya ada beban ya, karena nanti semisal kalau nggak dapat kerja kan nanti pasti orang-orang pasti nyangkanya mulut ini tetangga memang kan mulut tetangga bahaya sulit. gitu kan. Terus habis itu kayak tetap adalah beban kok, saya tuh ada beban. Cuman ya let it flow aja, nanti pasti bakal ada rezeki gitu, jadi nggak takut. Tapi sudah ada plan ke depannya Ya, udah. kemana? Sudah ada plan beberapa pandangan gitu ya. Cuman kalau tadi mikirnya juga sama sih, agak sedikit beban gitu ya Mas. Karena terlebih kalau misalnya ngelihat konten di sosial media gitu ya, kalau yang HRD tips, interview tips ini, nilainya jangan ketinggian. Kamu para HRD mikir Iya dua kan, kali. kadang Nah, kayak wah. aduh Karena kalau takut dia ketinggian. mau bayar berapa. Nah itu kan. Terus wah pasti punya idealis tinggi dan lain sebagainya. Terus tapi ya mikirnya tadi kayak Tata bilang, ya udahlah semua ada rezekinya, tinggal kita jalanin aja. Oke, Gitu. tapi kalau bagi kalian nilai itu penting nggak sih kalau selama kuliah? Menurutku penting karena setiap pekerjaan kan ada standarisasinya. Jadi kayak mungkin harus mencapai target lah, kayak di atas 3,5 gitu. Kalau aku so-so ya 50-50 nih. Tapi kalau yang prinsip aku gunakan enggak begitu penting. Nilai itu hanya angka ya. Semua karena aku selama ini bekerja itu enggak mengandalkan nilai. Jadi aku taunya adalah setiap hal yang ku kerjakan itu ya berdasarkan kualitasnya. Skill. Ya apa yang tak kerjakan sekarang kayak misalnya kuliah gitu. Nggak penting nilainya berapa, yang penting sebanyak apa aku menangkap ilmu itu masuk gitu. Oke, berarti yang penting ilmunya ya, bukan ilmunya, nilainya. bukan nilainya. Tapi pernah merasa protes nggak ketika dikasih dosen nilai yang nggak sesuai keinginan? Wah, saya harusnya dapat nilai ini nih, tapi kenapa dosennya ngasih nilainya Kurang gitu kurang? ya? Sampai sekarang aku nggak pernah sih. Jadi kayak ya udah mau dikasih berapa aja silahkan. diterima? Heeh, Nggak pernah gitu. protes? Nggak pernah. Nggak pernah karena kayak nggak pernah salah lah kalau nilai dosen ngasih ke kita tuh kayak Pasti ada mungkin itu, pertimbangannya iya, gitu pasti ya? udah ada pertimbangannya sebelumnya. Kira-kira ada nggak satu mata kuliah tertentu yang butuh perjuangan untuk dapat nilai yang bagus dan nggak nyangka? Saya ketemukan terkadang ada ya di kampus kan ada dosen yang killer yang ngasih nilai tuh luar biasa susahnya untuk dapat nilai A. Mungkin di awal kalian nggak punya ekspektasi, wah di mata kuliah ini kayaknya susah dia dapat nilai A, tapi ternyata dengan kerja keras kalian bisa tercapai. Kira-kira ada nggak? Apa tuh, Pak? Dia apa, atau mungkin bisa berbagi pengalaman caranya gimana untuk menaklukkan mata kuliah tersebut yang terkenal mungkin susah. Manajemen organisasi atau apa waktu itu ya, ada mata kuliahnya Bu Gita kalau nggak salah, pakainya bahasa Inggris. Maksud saya kayak itu bener-bener berat banget, kayak ya ampun, kayak mungkin B aja udah bagus alhamdulillah gitu. Jadi kayak dapat A tuh bersyukur banget, soalnya yang lain pada B gitu. Jadi kayak alhamdulillah. Jadi di kelasnya Bu Gita ya. Iya, sama kita. Mas Edi juga sih. Iya dulu. Di depannya langsung banget. Mas Edi juga susah, tapi alhamdulillah A terus sama Mas Edi. Oh, luar biasa. Kalau Kalau Anda aku dua sih Mas. Itu waktu itu sama juga Bu Gita, Mbak Gita itu dulu pernah apa ya? Kayaknya ngirim-ngirim ini loh, pers release. Itu penulisan rilis kalau nggak salah. Itu susah banget menurutku karena ya itu tadi ya, kita baru masuk, benar-benar nggak pernah bersentuhan dengan itu. Terus habis itu disuruh kasih tugas untuk nulis rilis dan diterbiti di media. Dengan relasiku yang terbatas, otomatis ini ya bikin aku kayak mati kutu gitu kayak ini ditaruh di mana, sedangkan media di Semarang pun juga terbatas gitu kan, nggak sebanyak itu yang kita tahu, apalagi yang kredibel yang punya track record jelas. Terus akhirnya waktu itu udah tuh bagi-bagi tugas, udahlah tulis aja semampunya, tulis aja sebisanya, ngerjain, terus dapat link baru kan, kenalan dari beberapa wartawan di sumber berita baru kayak lupa aku pasti sih. Terus akhirnya udah selesai itu kayak dapat B udah, wah syukurlah. Nggak ngulang aja udah. Mimpinya sebenarnya dapat C. Enggak dong. Tapi kayak nggak ngulang aja udah kayak aduh lega banget. penting nggak ngulang ya? Udah, yang penting itu nggak ngulang, karena ada beberapa temanku kayak ngulang dan itu ngulang terus. Dan yang terakhir itu skripsi. Waktu skripsi itu aku kayak heran, hah? Ini waktu transkripnya keluar, skripsinya kok dapat A ya?
kayak nggak percaya gitu, tapi kok ya bisa gitu. Dengan stigma di pikiranku yang kayak udah mikir skripsi itu berat, ada 3 orang di sana, terus ada yang nguji dan ini udah gitu sih Mas. Oke, nah ini sekarang mau tanya nih, banyak anggapan kalau misalnya nih mahasiswa yang lulusan terbaik itu bisa dikatakan adalah orangnya kutu buku, sering belajar dan sebagainya, mungkin nggak banyak aktivitas. Kalau kalian berdua nih tipikal mahasiswa yang gimana nih? Apakah memang dari rumah ke kampus belajar terus atau aktif organisasi atau terlibat dalam proyek-proyek misalnya pekerjaan dan sebagainya, atau gimana nih? Ini biar bisa mahasiswa juga paham bahwa oh ternyata untuk jadi lulusan mahasiswa terbaik itu kita bisa loh, nggak cuma hanya kuliah tapi apa? Silakan dia Tata dulu aja. aktivitasnya apa selama kuliah dulu? Latihan pingpong karena atlet. Oh atlet, wah. Oh, tiba-tiba pingpong. Oh, tapi nggak pernah di pingpong kan? Waduh. Atlet pingpong ya berarti. Yeah. Sampai mana? Udah pernah ikut kejuaraan? Internasional pernah, tapi pas sebelum corona. Karena setelah corona aku fokusnya ke kuliah karena memang berat, itu mata kuliahnya berat, semakin berat, praktek-prakteknya banyak. Jadi saya bagi, nggak bisa balance gitu kalau dua-duanya megang. Jadi sambil kuliah, sambil minum air. Oh. Nah itu tadi bagi waktunya gimana antara atlet, tentu kalau atlet apalagi udah sampai kompetisi internasional itu kan harus butuh manajemen latihan, kemudian harus fokusnya luar biasa. Bagi waktu antara kuliah dan kegiatan atletnya? Kalau aku ada schedule-nya per minggu, setiap minggu tuh ada jadwalnya. Aku bikin kayak semisal nanti hari apa untuk belajar, hari apa untuk latihan. Jadi tetap ada time management. Perlu manajer enggak? Enggak. Kalau Anda gimana? Ini apalagi kan udah kerja juga ya. Kerja, kuliah. Nah, itu. Kemarin sih ini sih Mas. Enggak yang tipe aktif banget enggak. Karena ya itu tadi ya, kalau sore kan bersyukurnya sih agak slow gitu, enggak yang sekaku itu kan. Kalau sore kan lebih padat. Jadi kalau di kampus ya udah langsung kuliah. Cuman pembagian waktunya agak bingung juga sih, kelimpungan, karena sebelumnya kan juga ini ya, jam kerjanya itu nggak nentu. Jadi 24/7 lah, kapan kamu dibutuhkan ready gitu. Otomatis ya itu tadi, baginya agak kelimpungan dan bukan tipikal yang ini apa banget ya. Oh, belajar terus enggak. Karena kalau aku sendiri sudah kerja pun juga merasakannya sekarang sih. Relasi itu yang membantu gitu. Jadi kayak kuliah sambil cari relasi, beberapa kenalan gitu kayak oke. Banyak ilmu baru yang diserap. Oke, nah menurut kalian tips apa agar bisa mahasiswa itu dapat nilai bagus, bisa lulus dengan tepat waktu, apa yang harus dilakukan nih? Bawain dosennya makanan cocok. Kayaknya saya nggak pernah deh. Nggak pernah, aku juga pernah. Ditolak kadang-kadang, Mas Sami gitu kayaknya. Apa ini kira-kira tipsnya gimana? Kuliahnya tuh harus seperti apa nih? Biar lulus bisa 3,5 tahun atau 4 tahun, IPK-nya bisa cum laude. Biasanya ambis ya? Waduh, nggak tahu ya. Aku kan enggak ya, Bu. Mohon maaf nih. Enggak. Teman-teman sih, kalau teman-teman circle-nya bagus, menunjang gitu, jadi kayak semangat gitu buat. Jadi harus punya temen yang benar-benar bisa saling mensupport dan memotivasi ya. Harus circle-nya harus baik. Di luar itu bukan apa? circle-mu ya. Di luar itu apa kira-kira? Di luar itu ngasih makan dosen. Waduh, ngasih makan dosen dong luangnya. Enggak, bercanda loh. Aduh. Pak serius banget ya, takut ada ya. dosennya seperti itu ya? Enggak ada. Relasi sih, sering tanya ke dosennya. Gitu aja sih. Sering tanya ke dosen. Kalau aku ini sih, mungkin yang jadi tips mengerjakan tugasnya. Karena kalau udah dicap gitu ya, misalnya nggak pernah garap tugas itu kayak udah nempel stigmanya, ya udah ke belakangnya kayak susah gitu. Nggak tahu Tata setuju atau enggak. Kayak misalnya, oh udah nih anaknya kesat nih, malas nih. Jadinya kayak makanya tanya kan, ngerjain langsung. Ngerjain. Biasanya ya yang paling kelihatan tuh itu. Terus sama biasanya kalau aku ini aktif aja di kelas. Di kelas aktif biasanya, kalau nggak tanya. Kalau ada praktek tuh maju biasanya.
Saya. Pokoknya maju, Ya, apapun maju, maju. apapun. Yang penting pede dulu ya. Oh, pede Masalah dulu. bener atau salah urusan belakangan. Paling enggak kalau salah kan malu aja Mas itu. Cuma malu aja Malu ya. kan Yang di penting kelas. dinotis sama dosen, oh ini. Dinotis dulu. Iya. Ada dosen yang notice kalian? Ada kalau aku Mungkin ada. 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 Tapi menarik juga di komunikasi ke dosen, sering tanya ke dosen. Ini bagi sebagian mahasiswa kadang deket sama dosen aja takut. Iya. Padahal seru. Tertentu sih, padahal tuh enggak Seru. Kalau menurut kalian menakutkan. gimana? Cara pendekatan yang baik sama dosen agar kemudian kita tadi misalnya kalau pas ada tugas kemudian bingung nanya, kemudian bisa jadi tempat diskusi dan sebagainya. Cara kalian pendekatannya gimana? Kalau aku pendekatan ke dosen sebenarnya bukan pendekatan sih, pengen aja belajar dari kisahnya. Karena aku tipikal orangnya bukan yang belajar dari literatur, tapi belajar dari pengalaman experience orang gitu kan nggak ditemui di literatur kan Mas. Terus caranya belajar itu ya kadang aku pendekatannya lewat hal-hal yang disuka. Itu semua sih, semua dengan circle baru aku akan berusaha belajar. Misalnya kayak Mas Edi itu sukanya fashion, aku akan belajar itu sebelum aku kayak itu. berkumpul gitu kayak Mas, ini ada fashion ini baru nih, kayaknya cocok ikut kontes ini. Jadi kayak satu topik yang otomatis membuatku belajar lebih lagi. Mau nggak mau kan otomatis aku yang nggak suka busana, misalnya fashion gitu. Aku harus belajar itu untuk, oke, tahu nih, kalau ngobrol aku nggak kehabisan bahan nih gitu. Jadi itu sih yang selama ini aku terapkan, nggak cuma ke dosen, tapi ke semua orang yang kutemui gitu. Kalau Dian? Kalau aku sharing sih sama kayak ini, kayak Pandu, kayak lebih ke hobi-hobinya, terus yang nggak ditahu biar apa namanya, biar banyak topiknya gitu. Jadi dari situ kita tahu. Hidayat bukan? Enggak. Nah. Iya. Itulah. Tapi ada benefit nggak sih misalnya bisa deket sama dosen, kemudian bisa sering ngobrol sama dosen atau diskusi bagi selama perkuliahan? Kalau benefit tuh benefitnya kita sering dinotis aja, jadi kita lebih diperhatiin. Tapi kalau untuk nilai itu kayaknya enggak sih, itu sesuai kemampuan aja sih kalau. Oke. Kadang kan ada yang deket iya. nih nanti nilainya bagus nih karena KKN ya. Pernah nggak nepotisme. ngerasain seperti itu? Kebanyakan kalau saya selama jadi dosen ya, kadang ada wah kalau deket sama dosen si A si B dia pasti jaminan nilainya A. Iya, kadang ada. Kalau aku nggak merasakan itu ya. Jadi kayak apa ya? Beberapa dosen yang masih ketemu di luar itu cenderungnya malah ya udah kita kenalnya di luar ya, profesional di luar aja. Ya, Kayak ya kita teman-teman di luar. Kalau di kampus ya udah kita mengondisikan diri gitu. Tapi kan mulut tetangga. Nah, itu yang Makanya susah kan- dikontrol ya dari dulu Nah, soalnya. kalau menghadapi misalnya cibiran dari teman-temannya, wah kamu dapat nilai A pasti gara-gara deket sama dosen A nih atau apa nih? Itu yang kalian lakukan apa nih ke teman-teman yang biasa nyinyirin seperti itu? Kalau aku biasanya nggak tak dengerin sih, kayak biasanya tak komporin malahan. Jadi kayak biasanya melawan cibiran itu dengan cibiran juga, atau dengan keuntungan kayak wah ini mesti kakaknya nih nepotisme nih gara-gara deket. Oh ya jelas, makanya itu punya kenalan dosen pasti dia diem gak akan ngelanjutin lagi. Ya udah sampai di situ. Makanya mau dibilang itu sombong atau enggak ya terserah orang mau interpret apa, silahkan. Cuman aku niatnya biar itu topik gak berlanjut. Cuman ya selama ini aku ngertinya nggak ada sih yang ngerasa kayak gitu. Otomatis kayak ya udah kalau di kampus ya di kampus. Meskipun aku deket, kayak aku bisa memposisikan diri nggak deh. Kayaknya ya udah mengondisikan diri aja kunci. Kalau Dian Ada, cuman aku bodo amat aja kayak. cuek gitu ya? Iya cuek, kayak buat apa? Biarin aja, nanti kan pasti Betul. dia juga nanti kan bakalan deket juga. Kalau akunya deket, dia kan pasti deket juga. Ya udah. Nah, ini kan satu momen yang tadi di awal dibilang bahwa nggak pernah dipikirkan, nggak pernah ditargetkan, kemudian tercapai. Poin pertama ini kemudian next ke depannya setelah lulus kuliah, entah nanti berkarir atau apapun. Jadi pengen punya goals lebih dari ini nggak sih? Atau tetap konsepnya ya udahlah jalanin aja, nanti mau hasilnya kayak apapun ya itu kalau bagus ya bonus, kalau enggak ya udah. Atau memang ini akan jadi pemicu buat kalian bahwa ini aku udah nyampe nih di poin ini nih, berarti ke depan kayaknya aku bisa deh harus sampai di sini. Goal selanjutnya gitu. Iya. Setelah ini gitu Iya. ya. Kayak kamu dulu aja. Kalau aku sih ada triggernya.
triggernya ada sih mas, kayak ternyata aku bisa ya sampai sini, dan itu kayak satu sisi jadi membangkitkan semangat untuk belajar lagi, terus satu sisi juga ternyata manusia dengan menetapkan sebuah tujuan atau goals tuh juga nggak salah, orang kita juga bisa mencapainya gitu. Dan meskipun goals itu mungkin orang bilang kayak wah goalsmu nggak tercapai, tapi kan ada poin-poin di belakangnya atau di sampingnya yang bisa kita pelajari, karena sebuah goals itu pasti ada anaknya juga tinggal kita mau kemana. Dan kalau aku sih ya itu ya, jadi timbul semangat, dan mungkin akan coba sih beberapa kasih goals meskipun nggak yang tinggi dulu lah, yang Apa kira-kira dalam waktu dekat misalnya pencapaiannya ingin kayaknya harus saya posisi sini deh. Mungkin yang sebelumnya kayaknya akan susah deh, tapi dengan ini jadi trigger buat diri sendiri, saya harus bisa nih di posisi ini. Kalau aku target yang masih aku impikan itu ya dari orang tua, kehabisan terusin studi. Lanjut Itu, S2. lanjut Sama. S2. Oke. Itu yang masih mikir, ini duitnya dari mana? Iya, agak bingung di situ Nah ya. kan, makanya itu. Kenapa bermimpi pengen kuliah sampai lanjut S2? Pengennya tuh dosen, karena pengen jadi cita-citanya dosen. dosen. Pengen dosen. Iya, jadi kayak mungkin mau lanjut lagi lah, pencapaian ini masih kurang menurut aku, karena masih pengen ngejar cita-cita aja. Kayak cita-citanya Oke. apa? Pengen jadi dosen. Dosen tadi. Karena santai. Oh, iya. Bukan, maksudnya santainya tuh Waduh, iya santai kalau kayaknya kita harus Kayaknya balik deh. lihatnya Gimana Mas santai. Edi menanggapi Apakah hidup saya sesantai itu? menanggapi pernyataan karena ini? kayaknya enak aja jadi dosen Apa ya sampai gambaran tua. Dian Tata ini seorang dosen itu seperti apa sehingga bermimpi pengen jadi dosen? Karena kayaknya enak aja ngelihatnya gitu, ketemu mahasiswa orang banyak. Kok aku yang mendengar cerita-ceritanya ingin ketawa sebenarnya. Ya, tapi itu kan namanya cita-cita Iya, orang iya, kan betul, punya betul. pilihan. Oke, jadi itu step berikutnya yang ingin dicapai ya. Misalkan. Kira-kira akan lebih terplan dengan baik. Kalau sebelumnya kan tadi udahlah jalanin aja. Ini kedepannya mau saya harus bikin plannya yang matang sehingga berapa tahun lagi akan tercapai itu. Ada nggak? Belum ada plan sih karena orang tua belum support ke finansialnya. Jadi ya kayaknya kerja dulu aja. Kalau Masih aku lama. menetapkan target, iya ada. Cuman yang sekarang dikerjakan itu menata karir, karena aku nggak pengen S2 aku ini ngeganggu kondisi keluarga juga. Jadi menata karirnya kalau bisa aku pas studi S2 itu udah mapan secara finansial gitu. Jadi kayak udah tahu nih, oke, apa yang harus aku kerjakan. Tapi nyatanya Mas, biasanya tuh kalau yang tak pikir-pikir ya, yang selama ini tak lewati, itu kayak semakin kita berpikir, semakin realita itu mengatakan yang berbeda gitu kayak. Selalu merasa seperti itu. Nah, gitu rasanya. Bener-bener. Pengen yang, wah ini kayaknya settle ya. Cuman kayak dipaksa oleh kenyataan untuk, ayo kamu nggak gerak, nggak ada peluang atau pintu-pintu baru nih yang terbuka nih, kayak gitu sih. Tapi nggak tahu sih. Tapi kalian Experience tipikal orang yang beda-beda. selalu punya perencanaan matang nggak sih? Misalnya, saya pengennya seperti ini nih, harus untuk menuju ini saya harus melakukan ini, atau kalian tipikal orang yang memang ya udahlah mau jalan aja dulu, nanti mau nggak perlu harus targetin setahun 2 tahun harus tercapai, yang penting next pasti akan nyampe di posisi itu. Nah, aku tipikalnya yang gitu tuh. Jadi Ya gampang. udah, ya udah Jalan nanti, aja. Masalah jalan nanti aja. mau berapa tahun, Ha-ha. mau 2 tahun, 3 tahun, 4 Betul. tahun, 5 tahun tercapai ya udah. Heeh, dan mungkin memaknainya jadinya kayak ya udah waktunya orang tuh prosesnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ya nggak perlu ada yang harus Ambis. mengejar gitu kan. Kayak mah jadinya mikirnya kayak lomba gitu, lomba siapa duluan nih yang duluan dapat. Padahal kan ya kalau dipikir kita bisa bertahan dari satu hari ke hari selanjutnya kayak wow, sudah keren sekali. Kalau Dian, Lebih ke lempeng juga sama kayak ya udahlah jalan aja. Kayaknya semakin Nggak ada- banyak iya, generasi yang kayak kita gini ya kayaknya. nggak ada targetnya. jadi memang nggak pernah bikin plan bahwa 3 tahun dari sekarang itu saya Mungkin harus- nggak 3 tahun Atau- karena kayak mungkin belum ada kepikiran untuk planning ke depan. Karena pengen lanjut S2 gitu aja. Oke, S2. kira-kira kapan nih mau plannya bisa studi S2 itu 2-3 tahun dari sekarang atau berapa Iya, tahun? 2 tahun lagi sih kayaknya. Mau nabung dulu. Pandu? Saya mungkin setelah menikah kayaknya. Wah, Setelah nanti apa menikah. nggak repot nih? Iya, repot tuh. Kuliah,
kemudian kerja, urus keluarga. Nah itu yang pengen saya coba di situ. Oh, tantangannya ya. Tantangannya kayaknya Malah jadi orang-orang menarik sekali bisa bikin kayak gini. Jadi waktu beberapa temanku kayak studi S2 sambil ngurusin keluarganya itu kayak wow, luar biasa, challenging betul kayak ngerasa tertantang gitu, terpacu. Apakah aku juga bisa ya? Apalagi aku soon to be imam kan biasanya mencari nafkah untuk keluarga. Nanti belum ada kalau kita generasi sandwich kan harus menghidupi 2 keluarga nih. Terus akhirnya ya itu saya tadi mikirnya wah bisa kayaknya. Oke, ini mungkin terakhir ya karena waktunya sudah mepet informasi dari yang di luar sana. Ini mungkin tips-tips aja sih, tema kita kan adalah pencapaian sang juara nih. Iya. Aduh, Kira-kira tips bisa apa jadi nih? seorang juara itu Tips memasak 3 kayaknya. tipsnya apa nih untuk bisa jadi sang juara? 3 tips 1 orang atau 1 orang 3 dong. Oke, kalau aku mungkin berusaha sebisanya, semampunya, dimaksimalkan itu Oke. yang kedua, maksimalin bakat dan relasi. Terus yang ketiga ini sih, berserah aja lah, maksudnya ya udahlah, maksudnya Apapun hasilnya, apapun disyukurin hasilnya ya? disyukurin, betul. Oke, Kalau aku kalau gitu sih. Dian Tata lebih ke Gak boleh ikut-ikutan ya, karena ini bukan. harus beda ya. Harus beda ya. Jadi ada 6 tips nanti. relasi, tapi bener juga tahu kalau gak ada Oke. relasi teman, relasi orang-orang, Oke, relasi. Yang relasi kedua, usaha sih, lebih ke rajin ya, aja. jatuhnya sama dong, beda di urutan dong. Beda. Yang ketiga? Oke. Yang ketiga kayak santai aja, nggak usah terlalu ngejar. Soalnya kan kalau hasilnya nggak sesuai, jadi kayak kecewa. Jadi santai aja. Ya, itu mudah-mudi tips dari Pandu dan Dian Tata ya terkait gimana bisa jadi sang juara. Tadi ada relasi, kemudian usaha, dan nggak ngoyo dan selalu bersyukur ya. Semoga bisa menginspirasi kalian yang di rumah. Dan kita nanti akan ketemu dengan obrolan-obrolan seru di Prisma Talk. Tapi sebelum episode ini berakhir, kita punya tradisi akan foto bareng dengan Entah narasumber. kira angkat trofi. Saya Ya. boleh minta tolong? Wah, luar biasa. Ada foto kita. Oke, kita akan foto dulu ya. Foto 1. Ya. Wah, oke. 10 ribuan. Yuk, teman muda-mudi yang mau foto bisa main ke Oke, studionya dengan demikian Prisma Talk. Prisma Talk episode pencapaian sang juara berakhir sampai sini. Kita ketemu di episode mendatang. Bye.